Asam urat atau yang lebih dikenal dengan gout merupakan suatu kondisi ketika terjadi penumpukan asam urat di dalam tubuh. Asam urat sendiri merupakan zat sisa yang diproduksi oleh tubuh saat metabolisme purin, yaitu senyawa yang terdapat dalam makanan. Proses terbentuknya asam urat. Ketika tubuh memetabolisme purin, akan dihasilkan asam urat. Asam urat ini kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin. Namun ketika tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal tidak mampu mengeluarkannya dengan baik, maka asam urat akan menumpuk di dalam tubuh. Penumpukan asam urat ini dapat menyebabkan terbentuknya kristal asam urat yang dapat menumpuk di sekitar sendi dan ginjal. Penyakit asam urat dapat berkembang dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Pada tahap pertama, kadar asam urat sudah tinggi dan telah terbentuk kristal urat di persendian, namun belum ada gejala yang terasa. Pada tahap kedua, terjadi serangan gout akut yang ditandai dengan nyeri hebat, bengkak, kemerahan, dan panas pada sendi. Pada tahap ketiga, serangan gout terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama. Kristal asam urat juga dapat menumpuk di jaringan lunak di sekitar sendi, menyebabkan pembengkakan dan deformitas. Pada tahap keempat terjadi kerusakan sendi yang permanen menyebabkan rasa nyeri, kaku, dan terbatasnya gerakan sendi. Resiko asam urat menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan pada sendi yang terkena. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang terkena asam urat. Antara lain, yang pertama adalah pola makan. Konsumsi makanan tinggi purin, makanan yang kaya akan purin seperti jeroan, daging merah, seafood, dan minuman beralkohol dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh. Konsumsi minuman manis. Minuman manis juga mengandung fruktosa tinggi seperti soda dan jus buah, juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Yang kedua adalah faktor genetik, keturunan. Beberapa orang memiliki kecenderungan genetik untuk menghasilkan asam urat lebih banyak atau mengalami kesulitan dalam mengeluarkannya. Yang ketiga, jenis kelamin dan usia. Pria lebih berisiko terkena asam urat dibandingkan wanita. Usia, risiko terkena asam urat meningkatkan seiring bertambahnya usia, terutama pada pria berusia 30-50 tahun. Wanita menopause, wanita yang telah menopause yang memiliki risiko lebih tinggi terkena asam urat. Yang keempat, kondisi medis. Yang pertama, obesitas dan diabetes dapat meningkatkan risiko terkena asam urat. Yang kedua, sindrom metabolik. Sindrom metabolik yang meliputi obesitas perut, tekanan darah tinggi, kadar gula darah yang tinggi, dan kadar kolesterol tinggi juga dapat meningkatkan risiko terkena asam urat. Yang ketiga, gangguan ginjal. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan kesulitan dalam mengeluarkan asam urat dari tubuh. Yang kelima, obat-obatan. Yang pertama yaitu ada diuretik. Diuretik yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Yang kedua ada aspirin dosis rendah. Aspirin dosis rendah yang digunakan untuk mencegah penyakit jantung juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Gejala asam
urat yang paling umum adalah serangan nyeri yang hebat pada sendi atau disebut juga serangan gout. Serangan gout ini biasanya muncul tiba-tiba, terutama pada malam hari atau dini hari. Selain nyeri, gejala lain yang dapat muncul antara lain yang pertama, sendi bengkak. Sendi yang terkena terlihat bengkak dan kemerahan. Yang kedua, sendi terasa panas. Sendi yang terkena akan terasa panas saat disentuh. Dan yang ketiga, sendi terasa nyeri saat digerakkan. Gerakan sendi akan terasa nyeri dan sulit. Dan yang terakhir, demam. Demam ringan dapat terjadi pada beberapa orang. Berdasarkan sampel pemeriksaannya, secara umum ada dua metode yang bisa dilakukan untuk mengukur kadar asam urat dalam tubuh, yaitu tes asam urat dengan sampel darah. Dokter akan meminta Anda untuk berpuasa sebelum menjalani tes asam urat. Selanjutnya, pengambilan sampel darah akan dilakukan dengan mengambil darah melalui pembuluh darah vena yang terdapat pada lipatan lengan. Sampel darah yang sudah diambil akan diperiksa di laboratorium, lalu hasilnya bisa diambil dalam waktu beberapa jam. Selain itu, ada pula tes asam urat yang dapat memberikan hasil dalam waktu cepat dan hanya menggunakan alat nirkabel yang sangat praktis. Tes ini dilakukan dengan menusukkan jarum kecil pada ujung jari, kemudian meneteskan darah yang keluar ke ujung alat periksa. Hasil tes akan muncul pada monitor hanya dalam waktu beberapa menit. Tes asam urat dengan sampel urin. Metode tes asam urat ini dilakukan menggunakan sampel urin. Anda biasanya akan diberi wadah untuk menampung urin selama 24 jam. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pada pagi harinya, Anda dianjurkan untuk langsung buang air kecil setelah bangun tidur. Namun, Anda tidak perlu menampungnya, hanya saja catat jam berapa Anda buang air kecil. Selanjutnya, tampung urin setiap kali Anda buang air kecil ke wadah yang berbeda selama 24 jam ke depan. Lalu catat waktunya, simpan wadah berisi urin di kulkas atau kotak es. Setelah sampel urin selama 24 jam sudah terkumpul, serahkan wadah berisi urin ke laboratorium untuk diperiksa. Ada beberapa komplikasi asam urat. Yang pertama, penyakit batu ginjal. Asam urat tidak hanya bisa mengkristal di dalam sendi, tetapi juga di ginjal. Batu ginjal yang tidak diobati dapat membesar hingga menghambat aliran urin. Nah, pada tahap ini, fungsi ginjal bisa terganggu dan penderita mungkin perlu menjalani operasi bila batu ginjal tidak bisa keluar dengan sendirinya. Yang kedua itu kerusakan sendi permanen. Pada sejumlah kasus, kadar asam urat yang dibiarkan tinggi secara terus-menerus akan memicu serangan gout berulang dalam 1 tahun. Kondisi ini bisa menyebabkan pengikisan sendi hingga akhirnya terjadi komplikasi berupa kerusakan total pada sendi. Nah, komplikasi yang terakhir, risiko penyakit kardiovaskular. Asam urat yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan kristal yang menyumbat aliran darah, sehingga mengganggu aliran darah menuju jantung. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Diagnosis asam urat biasanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, anamnesis, menilai riwayat kesehatan, gejala, dan pola makan pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik, pemeriksaan sendi yang nyeri dan mencari tanda-tanda peredangan. Yang ketiga, tes darah, mengukur kadar asam urat dalam darah, kadar di atas 6 mg per desiliter pada pria dan 5 mg per desiliter pada wanita dapat menunjukkan hiperuremia. Yang keempat, pemeriksaan cairan sendi, mengambil cairan dari sendi yang terkena untuk mencari kristal asam urat. Yang kelima, tes gambar, röntgen atau ultrasonografi untuk melihat kerusakan sendi atau mengidentifikasi endapan kristal. Pengobatan asam urat. Yang pertama, menghindari makanan tinggi purin seperti daging merah, seafood, alkohol, dan makanan manis. Yang kedua, mengonsumsi banyak air putih untuk membantu mengeluarkan asam urat dari tubuh. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk membantu mengontrol berat badan dan meningkatkan metabolisme. Yang keempat, menghindari stres dan menjaga pola tidur yang baik. Dan yang kelima, perhatikan keseimbangan berat badan agar tidak terlalu kegemukan.